Kawan belajar, tahu kan cerita Raja Fir'aun? Cerita itu berada di negara Mesir yang merupakan daerah di delta Sungai Nil. Nah, apa sih delta itu? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam kawan belajar. Jumpa lagi bersama saya Utuh Nan. Kali ini kita akan mempelajari tentang eksogen. Nah, dengan melihat video ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tenaga eksogen dan menjelaskan macam-macam tenaga eksogen. Kita ketahui bentuk muka bumi berbeda-beda. Ada gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenapa ya kok bisa begitu? Untuk menjawab pertanyaan itu, bisa dilihat skema berikut ini. Pada skema tersebut dapat diketahui pembentukan permukaan bumi adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga pembentuk muka bumi dari dalam bumi, seperti tektonik, vulkanik, dan seismo. Dan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, erosi, pengendapan, dan mosfosfer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen terbagi menjadi yang pertama pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologis. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pelapukan, yaitu struktur batuan, topografi, cuaca dan iklim, serta vegetasi. Nah, pelapukan ini terbagi menjadi yang pertama adalah pelapukan mekanik. Pelapukan ini adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengalami perubahan kimiawi. Contohnya, pelapukan batuan karena perbedaan suhu antara malam dan siang. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi akibat peristiwa kimia, terutama oleh air hujan. Contohnya pelapukan di daerah kapur yang akan membentuk gua dan terdapat stalagmit serta stalaktit. Yang ketiga adalah pelapukan geologi. Pelapukan geologi adalah proses hancurnya batuan disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Contohnya lumut yang tumbuh di batuan. Tenaga eksogen yang kedua adalah erosi. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain. Erosi dipengaruhi oleh iklim, tanah, topografi, vegetasi penutup tanah, serta manusia. Erosi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Contohnya Grand Canyon di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Contoh, gua di pantai. Yang ketiga, eksarasi. Eksarasi yaitu erosi yang disebabkan oleh gletser yang mencair. Yang keempat, deflasi. Deflasi yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Contohnya, tanah los di Gurun Gobi. Tenaga eksogen yang ketiga adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dan pengikisan. Sedimentasi menurut tenaga pengangkutnya terbagi menjadi 4, yaitu sedimen akuatis, sedimen marin, sedimen aeolis, dan sedimen glasial. Yang pertama, sedimen akuatis. Sedimen akuatis adalah sedimen yang dilakukan oleh aliran air, terutama air sungai. Contoh bentukannya adalah delta, meander, dan oxbolet. Delta adalah dataran yang luas pada bagian sungai di dekat
muara yang terbentuk karena adanya endapan material dari aliran sungai. Dataran ini biasanya subur. Contohnya adalah delta Sungai Nil yang ada di Mesir. Kemudian meander. Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena adanya pengendapan. Oxbolex atau danau tapal kuda. Danau terbentuk karena akibat dari erosi dan pengendapan dari tanah sekitar meander. Yang kedua dari jenis sedimen adalah sedimen marine. Sedimen marine adalah pengendapan oleh air laut. Contohnya adalah Spit dan Tombolo. Spit adalah endapan material sedimen laut di bagian ujung tanjung. Tombolo adalah endapan material sedimen laut yang menghubungkan daratan dengan pulau kecil. Sedimen yang ketiga adalah sedimen aeolis. Sedimen aeolis yaitu sedimen yang dilakukan oleh angin. Contoh sedimen ini adalah sendul, disebut juga gumuk pasir. Berikutnya sedimen keempat, yaitu sedimen glasial. Sedimen ini adalah pengendapan oleh bantuan tenaga salju yang mencair atau gletser. Tenaga eksogen yang keempat adalah Mosswasting. Mosswasting adalah pemindahan massa batuan ke tempat yang lebih rendah karena gaya gravitasi. Contoh Mosswasting adalah mudflow, grade, rockfall, dan landslide. Mudflow disebut juga aliran lumpur. Mudflow adalah perpindahan material lepas bercampur dengan air dengan kecepatan tinggi. Crab disebut juga gerakan tanah. Gerakannya lambat dan ditandai dengan terlihatnya ada pohon yang miring atau miringnya tiang listrik. Selanjutnya rockfall. Rockfall adalah jatuhnya material batuan atau tanah dari lereng. Landslide atau tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan atau tanah ke bawah atau keluar lereng. Nah, dari keempat tenaga eksogen tersebut, sebagian besar sifatnya merusak. Jadi kita harus lebih waspada dan menjaga lingkungan agar dampak dari tenaga eksogen tidak semakin banyak bagi kehidupan kita. Nah, kawan belajar, demikian tadi sedikit uraian materi tentang eksogen. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk akses portal Kawan Belajar. Kawan Belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.